Halo teman-teman, di video ini kita coba untuk belajar mengambil titik koordinat ya dari map, view map yang sudah kita buat sebelumnya dari view map ya. Jadi kita ngambil cara otomatis dan dengan cara ini kita nggak perlu lagi mengambil titik koordinat melalui Google Map ya teman-teman. Nah kita langsung aja untuk mencoba bagaimana cara mengambil titik koordinatnya. Oke. Sini teman-teman perlu buat sebuah project, eh, buat sebuah menu baru ya, yaitu namanya new file v get koordinat titik php. Oke, di controllernya buat sebuah function dengan nama get koordinat. Oke, get koordinat. Nah, ini get koordinat, kemudian file view-nya get underscore koordinat. Oke, kemudian di menunya kita buat div template, nah di sini get koordinat, ini nama fungsinya tadi ya, harus sama penulisannya, get koordinat. Oke, refresh. Oke, ini dia saat diklik. Nah, ini udah get koordinat. Oke, teman-teman, di sini kita coba pakai base map ya, map dengan bisa kita gonta-ganti. Kita kopas aja semuanya, kita ke get koordinat, kemudian paste di sini. Oke, di sini get koordinat. Oke, jadi saat mapnya ini ya, nah ini dia mapnya. Nah, saat wilayahnya kita klik ya, saat posisinya kita klik, maka koordinatnya akan keambil. Nah, kita taruh aja di ini ya, di sini div, ini map, berarti di atasnya. Ini untuk kita buat form untuk menampung titik koordinatnya. Div titik form group. Oke, nah di sini buat input. Oke, nah inputnya kita buat sebuah label dulu di sininya, label namanya itu ada koordinat latitude ya. Di sini kita kasih kelas, ini teks, tipe teksnya nggak perlu, kelas form control agar seperti ini ya bentuknya. Nah, ini dia latitude, kemudian ini kita kopas lagi. Nah, ini longitude ya. Nah, ini longitude. Nah, kita buat dia itu di sini aja. Oke, kita masukkan ke dalam, di sini kita tampung di dalam div titik row ya, row. Oke, nah divnya, div penutupnya ini kita taruh di sini ya, kita bungkus dengan div class row supaya dia ke samping. Nah, di sini masing divnya ini kita taruh di sini. Nah, kemudian kita bungkus ya, ini dia. Ini kasih call sm6. Begitupun dengan ini juga. Ini longitude-nya nanti ya, teman-teman. Oke. Refresh. Nah, ini dia. Ini latitude, longitude-nya. Latitude, longitude. Kemudian ini longitude ya. Longitude, titik longitude-nya. Kemudian kita kasih name di sini, di inputannya name. Nah, kita kasih identitas dengan nama longitude.
huruf kecil ya teman-teman. Ini juga name. Ini longitude. Nah, salah, kebalik. Nah, name-nya longitude ya. Kemudian ada ID, kita kasih ID. ID-nya dengan huruf kapital di awal. Longitude. Latitude ya. Ini latitude. Latitude ini latitude, jangan sampai kebalik ya. Latitude. Ini ID dengan nama longitude ya. Longitude. Oke, ini ya. Sekarang kita coba ini isi ya. Ini secara otomatis saat kita klik posisi wilayahnya, maka akan terisi secara otomatis latitude dan longitude-nya. Oke, di sini ya. Ini udah desainnya, udah desain formnya. Kemudian di sini kita coba ambil. Nah, sebelum kita buat ini, jadi pastikan di template-nya teman-teman, posisi script ini ya, JavaScript ya, ini JavaScript JS ini itu posisinya di dalam di dalam tag head ya. Awalnya kan di bawah ini ya. Bagi yang teman-teman JavaScript-nya berada di sini di atas penutup body ini, pindahkan ke dalam tag head ini ya, agar kita bisa memanfaatkan menjalankan script dari JavaScript-nya. Oke, kita lanjut lagi ke get koordinat. Oke, seperti ini. Nah, kita mulai, kita deklarasikan variabel var latitude input. Ini variabel latitude input. Dokumen titik query selection, selector ya, query selector ya. Penulisannya jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, name-nya kurung kotak di dalamnya. Kemudian name-nya itu name dari ini, ambil name dari ini ya. Nah, latitude harus sama penulisannya. Oke, kemudian LNG ya, longitude. LNG input, ini longitude. Oke. Nah, di sini kita buat variabel current location ya, maksudnya lokasi saat ini itu dalam kurung kotak. Nah, lokasi saat ini itu kita samakan dengan center ini ya, posisinya. Oke, nah ini kita buat markernya nanti. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada map ya, variabel map dari ini ya, variabel ini map titik attribution ya, attribution control titik set prefix itu kita falsekan titik koma. Oke, kemudian kita deklarasikan variabel marker sama dengan new l titik marker. Nah, markernya itu kita kasih dengan lokasi saat ini, car location. Nah, kurung tutup kurung kerawal, ini titik koma, ini enter. Nanti markernya bisa kita pindah-pindah ya, yaitu draggable titik 2 itu kita true kan, koma. Nah, refresh. Nah, ini apa ya, mapnya hilang, berarti ada penulisannya yang salah. Nah, ini dia. Nah, ini car location, ini komanya nggak ada. Oke, kita refresh. Oke ya, udah muncul lagi. Nah, kemudian kita tambahkan ya di sini supaya tampil marker ini. Jadi di sini kita map titik add layer. Nah, ini marker.
titik koma. Oke, kita refresh. Nah, ini dia muncul ya. Ini bisa kita pindah-pindah nanti. Nah, nanti markernya kita taruh di sini. Itu maka akan keambil titik koordinatnya nanti. Atau saat kita klik lokasinya, maka markernya berpindah sesuai dengan lokasi yang kita klik. Oke ya, itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Oke, di bawah markernya kita buat dulu agar saat kita ambil koordinatnya ya, berarti kita di atas ini, nih, mengambil koordinat saat marker digeser ya, digeser atau dipindah Nah, di sini marker oke, ini ditaruh dulu, marker titik on dragon koma function. Nah, ini name function, kemudian event aja, kita tulis aja, marker dragon event, kemudian variabel itu position sama dengan, kemudian marker kita ambil get latitude dan longitude-nya, titik koma. Nah, press, pastikan nggak ada yang error. Oke, udah ya. Nah, kita lanjut. Marker titik set lat lng kak kurung untuk kurung, kemudian posisinya ya, posisinya koma kak kurung untuk kurung rawal, itu ambil ini draggable-nya true, kemudian di sini titik bin pop up. Perhatikan huruf kapitalnya ya teman-teman, perhatikan penulisan huruf kapital, position, sisinya titik update. Oke, titik koma. Oke, ini masih belum ya, setidaknya nggak ada yang error, ini masih jalan. Oke, nah kalau udah di sini, nah kita taruh ya dolar, kita pindahkan ya saat marker ini diklik, dipindahkan, maka dia ngambil titik koordinatnya dan kita kirim ke sini ya. Nah, titik ini ID ya tadi ya, latitude huruf kapital, kemudian val nilainya, position, posisinya kita ambil latitude-nya, kemudian ini juga kita ambil longitude, ini position lng-nya. Oke, itu aja sih ya, coba kita refresh ya. Nah, tap oh belum ya, ada yang salah ini. Nah, longitude, oh ya salah, ini ID itu pakai tanda crash ya di sini. Oke, refresh. Nah, ini tab, nah ini udah keambil ya, nih tuh. Oke, nah oke, udah keambil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita buat di sini. Oh, ini titik komanya jangan lupa. Nah, kalau ada kelanjutannya itu wajib pakai titik koma. Oke, ini udah ya, udah keambil. Nah, sekarang kita mau ngambil titik koordinatnya dengan cara mengambil koordinat saat map diklik ya, map diklik. Nah, jadi nanti saat diklik maka markernya berpindah sesuai dengan posisi map yang diklik, kemudian koordinatnya akan keambil.
Oke, di sini map titik on kurung tutup kurung. Kemudian kita buat sebuah function ya di dalamnya. Kita buat sebuah function. Sini functionnya itu saat diklik ya, klik koma function. Oke, function ini e aja. Oke, di sini variabel latitude-nya itu e titik lat lng lat lng ya, lat lng itu latitude titik koma, terus lng lat lng. Oke, nah di sini kita kasih if marker sama dengan l titik marker e titik lat lng titik add to map titik koma. Kok titik koma sih, map ya. Nah itu dia. Nah else di sini, else jika tidak maka marker itu kita set lat lng nya e titik lat lng titik koma. Oke, udah bisa belum ya? Nih, nah ini udah bisa ya, tapi koordinatnya belum keambil ya. Ini udah bisa, saat diklik markernya sudah berpindah. Kemudian kita sesuaikan ya. Di sini. Nah, di sini lat input ya, variabel lat inputnya dengan nilai itu lat. Kemudian lng input dengan nilai lng. Oke. Titik. Belum ya, masih belum. lng input titik value ya, value. Oke, press. Nah ini dia. Nah saat diklik itu titik koordinatnya keambil ya. Saat ini digeser itu koordinatnya juga diambil. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Jadi ini adalah scriptnya. Nah nanti ya kita akan masuk di pembelajaran berikutnya, akan masuk mencoba menggunakan input datanya menggunakan database ya. Kita simpan data lagi ya untuk mapnya. Nanti kita simpan datanya ke database. Nah kemudian datanya itu kita ambil lagi, kita tampilkan ke map. Oke, sampai jumpa, bye bye.